Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Maulana dari Prodi D3 Data Boga. Perkenalkan, nama saya Maulidia dari Prodi S1 Pendidikan Tata Busana. Perkenalkan, saya Sita Wulandari dari Prodi D3 Tata Boga. Perkenalkan, nama saya Raisa Afifah dari S1 Pendidikan Tata Boga. Kami dari kelompok 7 ingin mendiskusikan hasil resum yang kami kerjakan. A. Pendahuluan. Kemajuan dan perkembangan pendidikan sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perubahan moral, etika, dan norma anak sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Formal, informal, dan non-formal. Penerapan pendidikan Islam pada anak sebaiknya dilakukan sedini mungkin agar kualitas anak yang kepribadian mulia sebagai bekal khusus bagi dirinya, umumnya bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berpegang pada norma-norma tak bisa dilepaskan dari pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Oleh sebab itu, norma-norma yang mempunyai daya ikat di masyarakat bersumber dari adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai agama yang terkandung dalam ajaran agama. Kepribadian mulia adalah suatu hal yang perlu dimiliki oleh setiap individu Muslim agar setiap Muslim dapat memiliki kepribadian mulia. Ia harus diajarkan kepada setiap anak-anak Muslim sejak dini. Tujuan umum, menurut Barnawi Umari, bahwa tujuan pendidikan Islam secara umum meliputi A. Supaya dapat terbiasa melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji, serta menghindari perbuatan yang batil, buruk, jelek, hina, dan tercela. Tujuan khusus. Adapun secara spesifik, pendidikan Islam bertujuan A. Pembentukan kebiasaan yang merwujud perilaku mulia, memiliki kepribadian dan berkebudayaan baik. B. Berperilaku keagamaan para siswa, membiasakan diri berpegang teguh pada prinsip-prinsip perilaku mulia dan membenci perilaku yang rendah. Jiwa dari pendidikan Islam adalah pendidikan moral, etika, dan norma. Dijelaskan menurut Ahmad Amin bahwasannya tujuan pendidikan perilaku bukan hanya mengetahui pandangan atau teori, bahkan setengah dari tujuan itu adalah mempengaruhi dan kebaikan dan kesempurnaan, memberi kemanfaatan kepada sesama manusia. Maka etika itu adalah mendorong kehendak agar berbuat baik, akan tetapi ia tidak selalu berhasil kalau tidak ia taati oleh kesucian manusia. Islam dalam proses pembinaan akhlakul karimah bertujuan untuk menarik minat belajar siswa dan untuk membentuk suasana belajar yang tidak menjenuhkan dan menjenuhkan, sehingga kelancaran dan keberhasilan dalam pembinaan akhlakul karimah siswa dapat semaksimal mungkin diperoleh dengan baik. Tugas seorang guru memang berat dan banyak, akan tetapi semua tugas guru itu akan dikatakan berhasil apabila ada perubahan sikap perilaku dan perbuatan para peserta didik ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, tugas guru di sekolah adalah pendidik peserta didiknya, membina akhlak peserta didiknya, dengan memberikan keteladanan agar peserta didik mampu mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Tugas tersebut serasa berat karena ada unsur tanggung jawab mutlak guru, tetapi juga keluarga, masyarakat mendukung dan bertanggung jawab serta bekerja sama dalam mendidik peserta didik. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka guru harus mampu menggunakan berbagai strategi dalam upaya pembinaan moral, etika, norma siswa, baik itu strategi dalam penyampaian materi pengajaran pendidikan Islam dengan menggunakan strategi atau metode tentang kegiatan apa saja yang harus dilakukan dalam pembinaan perilaku siswa. Karena dengan menggunakan strategi yang dapat menghasilkan tujuan yang diinginkan dalam pendidikan. B. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian perpustakaan. Penelitian perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan sumber data, kumpulan dokumen dalam wujud bahan tertulis seperti kitab suci, buku majalah, jurnal, surat kabar, film, video, atau aneka informasi yang bersumber dari internet. Penelitian perpustakaan dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan. Penelitian ini dikatakan juga sebagai penelitian yang membahas data-data sekunder. B. Pendekatan penelitian. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yang dikembangkan oleh Junjun Surya Sumatri, yaitu deskriptif analisis kritis. Metode analitis krisis bertujuan untuk mengkaji gagasan primer mengenai suatu ruang lingkup permasalahan
yang diperkaya oleh gagasan sekunder yang relevan. Melihat banyaknya metode yang dipakai dalam pengkajian suatu ilmu, maka penulisan hanya akan menggunakan beberapa metode yang relevan dengan pembahasan antara lain. A. Metode deduksi, metode komparasi, metode deskriptif. C. Sumber data. Penulisan akan mengambil data dari kumpulan dokumen dalam wujud bahan tertulis, Alkitab suci Al-Quran, Alkitab hadis, buku-buku, majalah, jurnal, dan masih banyak lagi. Yang D. Metode analisis data. Metode analisis data merupakan cara teknis yang dilakukan oleh seorang penelitian dalam pengumpulan data penelitian yang diinginkan. C. Teknik analisis data. Analisis data merupakan tahap terpenting dari sebuah penulisan, sebab pada tahap ini dapat dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah penyampaian yang benar-benar dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang telah dirumuskan. Dalam melakukan analisis data, ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh seorang penelitian, yaitu meringkas data, menemukan atau membuat berbagai pola tema dan topik yang akan dibahas, mengurangi data atau mengemukkan data seadanya, menggunakan pendekatan berpikir sebagai ketajaman analisis, menghindari bias data. Sebuah penelitian akan tercermin bias data melalui analisis dan uraian laporan penelitian yang dikemukakan. Terdapat 10 indikator yang dianggap bias, yaitu tidak mempunyai masalah penelitian, tidak konsistennya antara masalah, tema atau topik, atau pola pembahasan, tidak menjelaskan kerangka berpikir penelitian, tidak relevannya teori yang digunakan, tidak jelas atau tidak menyesuaikan metode penelitian yang digunakan, terdapat unsur-unsur objektivitas penelitian, tidak akuratnya sumber atau daya yang menjadi sandaran penelitian, salah dalam pemberian interpretasi data atau teori, tidak memiliki paradigma atau cara pandang penelitian, tidak sesuai dengan ranah keilmuan yang diteliti. C. Hasil penelitian. Dalam proses pendidikan termasuk pendidikan karakter diperlukan metode-metode pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai karakter baik kepada siswa sehingga siswa tidak hanya tahu tentang moral karakter atau moral knowing saja, tetapi juga diharapkan mereka mampu melaksanakan moral dan moral action yang menjadi tujuan utama pendidikan karakter. Metode-metode tersebut adalah sebagai berikut. 1. Metode muhadasah. Dalam proses pendidikan, metode muhadasah mempunyai dampak yang sangat mendalam terhadap jiwa pendengar atau pembaca yang mengikuti topik percakapan dengan seksama dan penuh perhatian. Hal ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut. A. Permasalahannya disajikan secara dinamis. B. Pembaca dan pendengar tertarik untuk terus mengikuti jalan percakapan itu dengan maksud dapat mengetahui kesimpulannya. 2. Metode kisah. Dalam kisah-kisah terdapat berbagai keteladanan dan edukasi. Hal ini karena terdapat beberapa alasan yang mendukung, yakni A. Kisah senantiasa memikat. B. Kisah dapat menyentuh hati manusia. C. Kisah Al-Quran mendidik keimanan dengan cara membangkitkan berbagai perasaan. 3. Metode amsyal. Dalam mendidik umat manusia, Allah banyak menggunakan perumpamaan metode perumpamaan ini mempunyai tujuan pedagogis, diantaranya adalah A. Mendekatkan makna pada pemahaman. B. Menciptakan kesan dan kesan. C. Mendidik akal supaya berpikir logis dan memiliki
Metode uswa. Enam, metode pembiasaan. Pembiasaan adalah suatu yang disengaja dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. 7, metode ibra atau mauyo. Ibra berarti suatu kondisi psikis yang menyampaikan manusia kepada intisari sesuatu yang disaksikan dihadapi dengan menggunakan nalar yang menyebabkan hati mengakuinya. 8, metode tarhib wa tarhib, kenikmatan akhirat yang disertai dengan bujukan. Tarhib ialah ancaman karena dosa yang dilakukan. Tarhib agar orang mematuhi aturan Allah, agar implementasi pembelajaran nilai-nilai karakter dapat berhasil dengan baik. Selain menerapkan metode-metode di atas, juga dibutuhkan peranan orang tua. Orang tua adalah pendidik di rumah, oleh sebab itu mereka harus menganut visi yang sama dengan satuan pendidikan formal dan non-formal. Demikian pula dengan tujuan satuan pendidikan formal dan non-formal. Orang tua mesti setuju dengan tujuan satuan pendidikan formal dan non-formal untuk menghasilkan anak-anak yang baik, yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, komunitas atau masyarakat sekitar memiliki peran penting dalam pembentukan karakter anak. D. Kesimpulan. Konsep dasar pendidikan karakter dalam Islam merupakan proses pembiasaan pembudayaan, pemberdayaan, tuntunan Islam berpedoman pada keteladanan dan kepribadian agar menjadi manusia yang berkarakter dalam lingkungan satuan pendidikan. Konsep dasar pendidikan karakter dalam Islam merupakan misi utama Nabi Muhammad SAW. Sedari awal, tugasnya untuk menyempurnakan karakter. Di sisi lain, menunjukkan bahwa masing-masing manusia telah memiliki karakter kepribadian sendiri. Terciptanya sebuah sistem pendidikan yang dibangun di atas kesatuan antara pendidikan kolbiyah dan akliyah, yang akan menghasilkan manusia muslim yang cerdas secara intelektual, spiritual, dan memiliki moral yang terpuji. Pendidik harus mampu memunculkan rasa empati, mampu memberi motivasi, menumbuhkan sikap toleransi, memposisikan sebagai teman belajar, menciptakan suasana belajar dialogis, mampu mengkoordinasikan antara perasaan dengan bahan pengajaran sehingga tercipta pola komunikasi yang baik antara pendidik dan peserta didik. Masalah yang ditemukan dalam pernyataan di bagian pendahuluan. Pernyataannya ditemukan dalam masalah yang ditemukan dalam pernyataan di bagian pendahuluan, bahwa perubahan moral, etika, dan norma anak sangat dipengaruhi oleh pendidikan formal, informal, dan non-formal. Namun pada kenyataannya, di pendidikan formal seperti sekolah, moral, etika, dan norma kurang ditekankan dalam
fokus dalam belajar, bukan mendidik. Solusi. Seharusnya di sekolah, guru tidak hanya mengajar, melainkan juga mendidik murid-muridnya agar menjadi pribadi yang bermoral, beretika, dan bernorma. Tidak hanya sekedar pintar, namun berakhlak mulia. Kurang 2 lagi ini berarti permasalahannya. Yup. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkarakter, perspektif, seorang guru harus mampu menggunakan metode atau strategi pembinaan moral, etika, dan norma terhadap siswa, agar siswa mampu berkembang baik, fisik maupun mental, dan memiliki akhlak yang baik dan benar. Ya, aku juga nemu. Kamu dulu dah, solusi dulu. Iya, ayo kamu dulu. Masalah yang ditemukan dalam paragraf terakhir hasil penelitian menyatakan bahwa agar implementasi pembelajaran nilai-nilai karakter dapat berhasil dengan baik, selain penerapan metode di atas, dibutuhkan juga peranan orang tua sebagai pendidik di rumah. Namun, banyak orang tua yang sibuk bekerja dan abai terhadap pendidik anak. Hal ini menyebabkan pembentukan karakter anak yang kurang baik, karena orang tuanya tidak peduli dengan karakter anak tersebut. Solusi. Seharusnya orang tua meluangkan waktu untuk lebih memperhatikan anaknya, mengajarkan bagaimana karakter yang baik. Ditambah lagi solusinya. Solusi masalahmu tadi. Oleh karena itu, solusi dalam rangka mengatasi krisis moral yang terjadi saat ini salah satunya melalui pendidikan karakter. Cara yang tepat untuk menumbuhkan pendidikan karakter diawali dengan pembelajaran saling tolong-menolong, belajar saling menghargai. Hal di atas dapat menumbuhkan rasa toleransi antara manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.